Dan Mak Jreng. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Gimana statementnya soal 17 plus 8? Kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat? Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh kalau memang benar-benar nggak tahu. Nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolonglah, tolong Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi titip, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi buktikan saja dengan kerja-kerja, dia tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara ya. 17 plus 8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga pernah berapa tahun, dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu mempromosikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggaran aja tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think-tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu itu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Dijawab indikator perlambatannya. Target berapa hari Pak? Ya, target 100. Belum ada target tapi 3 bulan terus hari itu ya? Iya. Wah, dia ngasih angka tinggi banget. Ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat baru. Kapan sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang nasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini yang penting gini, kita balikin arah. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Tujuan dalam suatu video seperti ini mengingatkan kita bagaimana negara ini tidak hanya sekedar menjalankan sebuah
formalitas ataupun tugas-tugas yang dilaksanakan Menteri Keuangan yang baru itu cukup mengambil perhatian masyarakat. Perdana ia menjadi seorang menteri, melakukan tindakan-tindakan yang begitu kontroversi. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat, artinya Mbak Sri Mulyani ya melakukan sebuah tindakan yang bertentangan kepada masyarakat, baik itu dalam segi pajak dan berbagai macam hal-hal yang lain. Menteri baru nantang rakyat, gila, baru dilantik Menteri Keuangan udah berani lantang. Selantang itu artinya dia berani mengatasnamakan sebuah jabatan hanya demi biar terlihat keren, mampu, dan segala macam yang lain. Nah, tersampaikan di sini masyarakat gerah dan tidak suka dengan menteri seperti ini. Bayangkan, baru menjabat sudah didemo. Artinya ini tamparan keras bahwasanya Anda jangan main-main menjadi menteri. Menteri itu tanggung jawabnya besar. Menteri itu tidak hanya sekedar menikmati fasilitas negara, tetapi ia harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan memang mengabdi untuk masyarakat. Makanya ketika ada menteri-menteri yang melakukan kelakuan dan kegiatan yang bobrok, masyarakat turun tangan. Ketika Prabowo mendengarkan hal itu, Anda terancam dipecat. Jangan sampai menteri yang baru ya itu mendapatkan nasib yang sama seperti Sri Mulyani nantinya. Nah, masyarakat menyampaikan hal ini edukasi yang perlu untuk kita ketahui. Kelihatannya tidak bakal lama ini agak angkuh dan sombong nih menteri. Mudah-mudahan saja Pak bisa mengatasi masalah yang ada. Kerja dulu, nggak usah berkomentar terlalu percaya diri bro. Dia membanggakan nama Jokowi. Saya melihat cuplikan video Anda bahwasanya dia membanggakan dia pernah ngikut Jokowi dan mengerti. Sampai-sampai dia mengatakan, kalian belum tahu, rakyat belum tahu saya ini siapa ya. Seakan-akan dia itu orang hebat. Tunjukkan dulu kinerja Anda, baru berkomentar seperti itu. Nah, sehingga masyarakat melihat kinerja yang baik, maka mereka akan mendukung orang-orang seperti itu. Nah, disampaikan lagi bahwasanya Pak Presiden jangan sampai salah pilih lagi menteri. Tunjukkan kinerjamu Pak Menteri. Jangan ngomong yang menyakiti rakyat lagi. Rakyat sudah banyak sakit hati, menjerit hati mereka dari segala keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Dan kalimat-kalimat yang pernah mengatakan bahwasanya guru-guru itu hanya menyusahkan rakyat. Ataupun memang guru-guru tidak berarti bagi dia. Dia tidak melihat para pejuang-pejuang yang memperjuangkan anak-anak bangsa. Bagi Sri Mulyani itu nihil, kosong semuanya. Nah, disampaikan di sini, tong kosong memang nyari harusnya ya. Tong kosong memang nyari bunyinya, tapi bunyinya cuma sebentar. Itu pilihan atau titipan untuk Bapak Presiden. Mohon agar suara rakyat kayak gimana. Ingat ya, ingat bahwasanya kalian itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk cuman sekedar menikmati gaji kalian begitu ya. Kalian digaji dari pajaknya rakyat. Pepatah Jawa, ini agak sulit, jangan kita baca. Disampaikan percuma rakyat hanya segelintir barang jarahan dikembalikan. Kurang jantan rakyat ya, menerapkan hukum rimba. Pada kesempatan kali ini, bravo para menteri, para pejabat dan para perwakilan sesuai dengan dengerin nasihat Presiden Prabowo agar kagak merasa pinter tapi pinter merasakan ya. Beri kesempatan Bapak Menteri untuk menjalankan program ya, selamatkan dia sebagai ujung tombak keuangan negara supaya keuangan negara dapat tertata dan rapi. Semua ya rekapan dari pengeluaran negara itu harus terpublik, harusnya layaknya seperti itu. Bagaimana negara kita APBN itu bisa merosot nantinya harus dipublikasi supaya masyarakat juga tahu lah
Bagaimana keuangan negara, arahnya kemana dan seperti apa. Itu yang paling penting. Jangan cuman mempublikasi sebuah kebijakan-kebijakan aturan yang baru yang meresahkan hati rakyat. Semua awalnya jadi rakyat, jadi selalu ingatlah dengan rakyat. Hidup di dunia tanpa rakyat, semua susah, hancur. Dunia Pak Menteri tanpa rakyat. Ingat dan selalu jaga pembicaraan dengan siapapun, apalagi dengan rakyat. Hati-hati, belajar dari apa yang sudah terjadi, bahwasanya ketika hukum tidak dapat memproses Anda, maka ada rakyat yang masih dapat memproses dan mengadili. Ini menteri baru saja dilantik, belum saja 1 kali 24 jam sudah berbuat ulah. Sudah kelihatan sombongnya. Ini menteri harus dipantau, jangan sampai lengah. Untuk Bapak Prabowo, tolong lindungi rakyatmu. Jangan sampai rakyatmu tertindas dengan orang-orang seperti itu. Kerja dulu yang baik, yang benar, amanah. Buktikan dulu kinerjamu pada rakyat. Jangan cuma naikkan pajak dan itu bukan sebagian kecil dari rakyat, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia, kecuali bagi para pejabat dan penguasa yang pajak dan gajinya yang besar-besar itu ditanggung rakyat. Mereka tidak akan merasakan penderitaan rakyat yang sudah susah masih ditekan. Pajak macam-macam, bahkan rumah tempat tinggal dan milik pribadi pun dipajakin, Pak. Ingat, Pak, jabatan kalian semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Jangan seenaknya menggunakan jabatan. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat dari timeline, silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar saat ini, cantumkan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.